Jazakallah khair, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari wali santri lewat Zoom ini. Tafadhol, silahkan. Bisa juga lewat fitur raise hand di sini. Silahkan bagi wali santri atau mungkin buat guru kalau yang mau bertanya. Ana takut santrinya pada tidur semua katanya Ustaz Ega. Ada Ustaz, banyak, cuma pada malu-malu banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memotivasi diri sendiri supaya bisa istiqomah di rumah dalam keadaan seperti ini? Soalnya kadang suka lupa. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, pertanyaan yang menarik nih ya. Jadi kita ini memang tatkala punya motivasi dari internal kita, dari diri kita, itu akan lebih mudah untuk berbuat dan akan lebih enjoy melakukan sebuah kegiatan. Tapi kalau motivasi dari luar ya, kadangkala ketika motivatornya hilang ya selesai gitu loh. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi diri kita sendiri? Memang cara yang paling utama adalah iman. Ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan janji-janji Allah, dengan hari akhir ya, maka kita akan mengamalkan sesuatu itu dengan semangat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kali mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nih, buat santri-santri yang suka ngomong, kadangkala ngomongnya nggak benar. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi Nabi menjadikan iman SAW kepada Allah dan hari akhir motivator kuat orang itu beramal. Maka tumbuhkan sekarang, ketika kita belajar, kita ngaji, kita ini sedang diawasin Allah loh. Kita sedang dilihat Allah Azza wa Jalla. Terus kalau ana baik, ana dapat apa? Engkau akan mendapatkan segala sesuatu yang kau inginkan. Fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun. Maka kita lihat bagaimana Allah menawarkan surga, kemudian mengancam mereka dengan neraka agar tumbuh orang itu beramal, nggak usah disuruh. Tapi bergerak sendiri karena ingin meraih sesuatu. Maka buat kita yang di rumah, orang tua juga ya, kembali kepada masalah iman ya. Tumbuhkan keimanan, tumbuhkan kemudian kepada fadilah ilmu. Kalau kita bicara ilmu ya, keutamaan ilmu itu apa? Anda dapat apa? Ilmu itu warisan para nabi. Orang yang berilmu itu nanti ikan-ikan di lautan akan memohonkan ampun buat dia. Semut pun juga akan berdoa buat dia. Malaikat-malaikat itu pun turun, tunduk mereka, kumpul bersama orang-orang penuntut ilmu. Maka ini insya Allah akan memotivasi kita untuk belajar. Kenapa aku belajar? Kalau tadi dikatakan tuh males, capek, ini itu. Tapi tatkala ada iman kepada Allah dan hari akhir, kepada pahala-pahala yang Allah sediakan, insya Allah paling tidak kita ya akan semangat lagi. Tapi nanti kalau lupa lagi, diingatkan lagi. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang tanya tuh kasih hadiah Ustaz Ega. Nah, insya Allah Ustaz, insya Allah. Ya, kirimin pulsa paling enggak. Kasih hadiah sama orang tuanya Ustaz. Orang tuanya ya, orang tuanya yang kasih hadiah. Iya Ustaz. Buat motivasi buat anak ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang lain, silakan. Tafadhol. Ya, pertanyaan Ustaz Ega. Nah, tafadhol Ustaz Kamal. Ya, Ustaz. Pertanyaan seperti ini. Jadi kita menyadari bahwa qudwah hasanah dalam pendidikan adalah sebuah perkara yang sangat penting. Namun saat ini kan kita sebagai guru, ya,
kondisinya tidak mungkin bisa mentransfer secara langsung, gitu kan, apa yang bisa kita perlihatkan kepada peserta didik secara khusus, gitu kan. Ini dilematis bagi kita. Padahal ada ungkapan lisanul hal angkop min lisanil maqal, gitu kan. Nah, ini kondisi BDR ini atau PJJ ini qudwah hasanah apa yang paling tepat agar bisa memberikan dampak dalam pendidikan ini secara khusus. Nah, subhanallah, barakallahu fiik ya. Ya jamaah, kalau bicara qudwah ya, panutan ya, suri tauladan, itu diperlukan oleh anak-anak didik kita. Dan tatkala anak-anak itu di pesantren, harapannya dia akan melihat ustadz-ustadznya kayak apa ya, kemudian guru-gurunya seperti apa bermuamalah, kemudian lihat kawan-kawannya yang baik-baik, sehingga terciptalah tanpa dia belajar sebuah opini, oh kalau ini baik gitu loh, sehingga dia akan meniru, karena anak-anaknya lebih suka meniru daripada suruh baca dia. Dalam kondisi pandemi ini gimana sekarang para guru tetap bisa memberikan qudwah hasanah kepada anak didiknya sebenarnya. Ya, mungkin ketika perjumpaan, ini kalau kita bicara yang maksimal yang mungkin kita lakukan. Ketika kita berjumpa dengan anak-anak kita, subhanallah, anak punya ustadz ya, anak punya dosen di Madinah itu, sebelum dia mulai pelajarannya, dia hampir selalu memberikan nasihat kepada kita. Memberikan contoh-contoh, cerita-cerita paling 3-5 menit sebelum pelajaran itu. Karena kondisinya ini mungkin yang kita bisa berikan kepada mereka contoh orang. Mereka tidak melihat dengan mata mereka, tapi mereka melihat dengan mata hati mereka. Seperti cerita tentang Abdullah bin Mubarak ya, seperti ini cerita tentang fulan. Dengan harapan mereka dapat menggambarkan tuh, oh seperti ini ternyata. Maka insya Allah itu salah satu yang bisa diberikan. Terus mungkin yang perlu dilakukan memang, entah ya apakah di Babu Salam ini ada pertemuan rutin sama wali santri dengan Zoom ini sekarang. Setiap 2 pekan atau setiap bulan. Iya, kayaknya juga Ustadz tadi anak-anak ini perlu melihat suri tauladan ini di diri orang tuanya gitu loh. Sehingga perlu para ustadz kumpul bersama-sama memikirkan ini masalah bersama gitu loh. Masalah buat para ustadz, masalah buat para orang tua. Sehingga kalau mereka kumpul dan mungkin para orang tua, wali santri, ya dikasih nasihat-nasihat yang ringan, yang aplikatif ya, yang bisa langsung dikerjakan sehingga anaknya bisa mencontoh. Mungkin itu juga menjadi solusi ya. Sehingga walaupun anak-anak tidak melihat para gurunya, tapi dia melihat sosok gurunya ada di orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, mana Ustadz Ega kok hilang nih? Nah, mungkin pertanyaan yang lain dari wali santri mungkin. Ini wali santri belum ada nanya dari tadi. Oh, udah pinter semua wali santri, nggak perlu tanya lah. Oh gitu. Sesama wali santri tahu Ustaz ya? Sesama wali santri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Alhamdulillah. Ya Ustaz, mau nanya Ustaz. Siap. Jadi yang Ustaz sampaikan Masya Allah luar biasa bagus Ustaz. Jadi memang kami sepakat Ustaz bahwa tanggung jawab utama itu adalah orang tua Ustaz. Namun satu sisi Ustadz, sebagai orang tua tentunya kita tidak bisa memonitor anak kita selama 24 jam Ustadz. Apalagi sekarang kan dengan adanya internet ini luar biasa, benar-benar cobaan ya Ustadz ya, ujian lah bagi kita semua Ustadz. Fitnahnya luar biasa besar juga di sana. Nah jadi pertanyaannya adalah Ustadz, apa yang bisa, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dan juga menumbuhkan bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu semuanya dilihat oleh Allah ya. Jadi pada saat di depan komputer ya itu benar-benar amanah gitu untuk belajar, bukan sibuk dengan yang lain Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz cara menumbuhkan rasa amanah itu, rasa takut gitu ya, bahwa apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Demikian Ustaz, syukur Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Ya ini menjadi hal yang
kayaknya dirasakan oleh semua wali santri ya. Berkaitan dengan teknologi ini, dulu kita larang ya, anak punya anak gak boleh punya HP. Kemudian adiknya Jabir itu nggak boleh punya HP, tahu-tahu sekolahnya ngomong setiap anak harus punya HP sendiri. Karena dia akan dihubungin di waktu-waktu tertentu yang kadang-kala bukan waktunya belajar, dihubungin sama gurunya. Jadi seakan-akan gurunya itu mengontrol tuh anaknya terus. Sehingga HP itu dipegang oleh itu anak. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang ada waktu yang sudah ditetapkan namanya Bisasar ya. Apa tugas orang tua berkaitan dengan handphone dulu nih, dengan gadget ini, dengan teknologi yang ada ini? Tolong diatur penggunaannya. Anak-anak tetap anak-anak. Jangan anak-anak. Bapaknya kadang-kala juga kalau sudah di depan komputer lupa sama kewajiban dan tugas-tugas dia. Kalau udah di depan handphone sama seperti itu. Berapa banyak perempuan atau para istri yang mengeluh kalau suaminya udah pegang handphone dipanggil gak denger. Itu terjadi sama anak kita. Maka tolong diatur. Ana sering ngomong sama istri Ana karena Ana memang ke kampus, kadang-kala di rumah anak-anak ya ribut macam-macam. Ana ngomong sama istri Ana, tolong selesai belajar handphonenya diambil. Taruh handphone. Ditaruh. Terus anak-anak kasih kegiatan anak-anak. Nanti ketika dia perlu lagi kita kasih, selesai diambil. Karena bukan handphone itu digunakan untuk bermain-main, handphone diberikan kepada mereka untuk belajar. Oh dia mau ngobrol sama kawannya, tafadhol. Selesai ngobrol sama kawannya, ambil. Dan gantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang positif. Di sini peran orang tua sekarang ya. Ketika duduk sama anaknya, mungkin kalau ada berita, apa yang bisa dibicarakan sama anak-anak, perlu duduk sama mereka. Dengarkan dari mereka. Ketika makan ya orang tua kadang-kadang perlu naik mobil berduaan sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Sehingga ada kedekatan anak sama ayah. Anak bisa mencurahkan apa yang ada dalam hati dia. Sebagaimana keahlian kita, ilmu kita dalam sesuatu, kita bisa transfer ke anak-anak kita. Adapun bagaimana menumbuhkan keimanan rasa takut itu. Dan itu yang sedang diajarkan oleh para guru. Yang kita garap semua sekarang adalah itu. Menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara belajar ya. Ceritakan kepada dia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya dikuatin, ibadahnya ditambahin. Tadi kalau kita bicara dia sudah ibadah yang wajib-wajib, tambahin ibadah yang sunnah-sunnah. Selesai sholat anak-anak suruh zikir. Zikir pagi dan petang sampaikan kepada mereka, baca. Kalau perlu duduk, baca. Selesai baru lanjutkan kegiatan yang lainnya. Jadi ada peran orang tua ini menjaga keimanan anaknya ini. Bukan sekedar tadi ngasih tahu. Oke, ilmu penting kita sampaikan kepada dia. Tapi amalan juga penting untuk menjaga. Kenapa Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian segera beramal. Amalan ini ternyata menjaga kita dari fitnah-fitnah yang terjadi. Tapi kalau ilmu yang diberikan, yang ditransfer hanya didengar, hanya diketahui, hanya menjadi wawasan, kemudian tidak diamalkan, maka itu berat. Sehingga anak udah dikasih tahu, ya iman kan naik turun. Ketaatan inilah yang akan menaikkan keimanan dia. Sehingga orang tua, ya bukan hanya mengancam, awas, hati-hati, jangan. Berikan kepada mereka pendidikan. Dengan baik itu dengan cerita atau dengan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau bicara yang diajarkan oleh para guru itu sebenarnya salah satunya untuk menambahkan keimanan, ketakwaan. Sekarang bagaimana mengamalkan itu dalam kehidupan bersama para orang tuanya. Dan sekali lagi yang namanya anak-anak tetap anak-anak. Perlu orang tua mengontrol. Orang yang dewasa aja dikasih handphone kadang-kala kebablasan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Oh, iya. Ustaz, ini sekarang kita mungkin baca pertanyaan ini ada dari WhatsApp dari Ummahat Ustaz. Siap. Dari Ummahat ini ada pertanyaan WhatsApp. Nah ini pertanyaannya cukup juga. Nanya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Mohon nasihat Ustaz, selama belajar online saya kadang dampingin dan awasi anak-anak disambi dengan melakukan pekerjaan rumah. Masalahnya kalau saya meleng sedikit
Afwan Ustaz Ega, terputus barusan. Masalahnya kalau meleng sedikit. Halo? Terputus. Kayaknya punya Ustaz Ega terputus. Nah, Afwan Ustaz Ega tadi Ustaz, terputus. Afwan Ustaz, ini ada gangguan internet Ustaz. Nah, tafadhal. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ada seorang ibu ini yang selalu ngawasin anak-anaknya Ustaz untuk supaya nggak main game ketika belajar online. Tapi ketika ibu ini meleng sedikit, anak-anaknya langsung main game. Nah, ketika dia dinasehatin, dimarahin, malah mereka bilang ibunya ini nggak asik. Akhirnya malah ada kerenggangan antara anak dan juga ibunya ini. Dia bilang sedih saya Ustadz dan saya berdoa terus maunya lekas kembali mondok. Nah, bagaimana nasihat antum Ustaz? Iya. Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah, kayaknya ini dialamin oleh banyak wali santri ya. Wali santri. Jadi buat anak-anak tuh orang tua yang asyik itu yang membiarkan anak dengan kesenangannya. Di pesantren itu anak-anak juga banyak yang nggak suka sama gurunya. Karena gurunya suka suka memberikan hukuman ini itu. Maka itu nggak ada masalah buat kita untuk mendidik anak-anak kita, menasehatin dia, walaupun akhirnya dia mungkin marah sama orang tuanya. Nah, namun bagaimana kita memberikan pemahaman kepada dia sekarang? Bahwa marahnya orang tua karena cinta sama anaknya. Duduk sama anaknya. Pegang tangan anaknya. Sampaikan dari hati ke hati. Nasihat yang tidak perlu teriak-teriak. Kalau engkau mau main game, engkau mau jadi apa nantinya? Di sini orang tua membuka kesadaran anaknya tentang apa yang dia kerjakan. Kemudian jamaah, anak tadi sampaikan, anak-anak ini perlu aktivitas, perlu kegiatan. Berikan kegiatan yang bermanfaat buat dia. Bicara main game, oke, ada playtime, ada waktu untuk main. Game yang memang boleh, yang bermanfaat, umpamanya buat dia, ada waktu untuk bermain. Tentukan sama dia. Sehingga dia disiplin. Setelah itu, tadi saya sampaikan ambil. Dia nggak suka. Anda tahu anak-anak ketika handphonenya diambil, dia nggak suka, dia marah. Kita ajak dia ngobrol. Kita ajak dia bermain. Bikin dia lupa dengan handphone dia. Tunjukkan kepada dia, Abah juga nggak pegang handphone. Anda tunjukkan mana? Anda sampai kadang-kadang handphone ketinggalan di mana, wallahu a'lam, Anda nggak tahu. Sehingga anak itu melihat di diri orang tuanya ini, orang tuanya juga tidak mabuk sama handphone. Sehingga dia tahu, tinggal kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, dan anak-anak ini meleng, subhanallah. Orang tua harus sabar. Anak punya anak yang namanya Yusuf, Masya Allah. Semoga Allah dijaga. Semoga dijaga sama Allah SWT. Tuh kalau ngaji sama ibunya, duduk ngaji sama ibunya, tahu-tahu kadang-kala ibunya mau ke dapur. Tuh anak hilang. Sudah dicari. Kakaknya suruh cari. Dia udah main gitu loh. Gimana orang tua? Ya sabar memang. Perlu kesabaran. Dan ingat, para orang tua, mungkin kita juga dulu merepotkan orang tua kita. Dan ini kadangkala yang membuat anak jadi terhibur ya. Kadangkala anak punya anak yang mungkin main ini macam-macam, terus anak punya bibi ngasih tahu Syafiq, engkau dulu lebih parah dari dia. Anak mengatakan, siap, berarti anak harus sabar memang. Jadi kita ini pernah ngerepotin orang tua kita. Jadi kalau antum sekarang direpotkan sama anak-anak antum, sabar. Banyak-banyak istighfar. Doakan anak kita. Jadi semakin anak kita susah dikontrol, semakin kita dekat sama Allah SWT. Karena Allah yang pegang hati anak kita. Hati kita juga di tangan Allah SWT. Maka orang tua semakin gak kuat menghadapi anaknya,
carilah kekuatan dari pencipta langit dan bumi ini. Dan banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Lagi Ustaz, dari Ummahat ini, ada Ummahat ini nanya, ini rata-rata semua masalah internet Ustaz, masalah YouTube. Ada yang bilang saya ini bekerja di luar, nah anak-anak, sedangkan anak-anak itu di rumah. Bagaimana ngontrol untuk anak-anak tetap belajar di rumah? Barakallahu fikum. Jemaah, kayaknya orang tuanya harus ahli IT sekarang jemaah. Jadi sekarang itu alhamdulillah ada yang namanya team viewer ya. Apa Zubair ya? Ada team viewer. Jadi orang tua dimanapun dia bisa ngontrol handphonenya anaknya. Dia bisa ngontrol laptopnya anaknya. Anaknya macam-macam, tulisin nak, ibu ngeliat nak. Oh iya bu, afwan, ganti sama dia tuh. Karena dia ibunya ada di situ gitu loh. Maka orang tua harus pinter juga supaya nggak dikadalin sama anak-anaknya. Kadang-kala ada orang tua yang nggak tahu dengan teknologi. Maka nasihat anak buat orang tua selain dia mendidik anaknya dengan baik ya, tadi dengan memberikan nasihat, dengan berdoa mohon sama Allah SWT, pengawasan tetap harus diberikan sama anak-anak. Antum tahu kenapa yang namanya astagfirullahaladzim, supermarket itu ada satpamnya, dikasih satpam, kadang-kala dikasih alarm, kemudian kasih CCTV. Supaya orang yang masuk itu merasa diawasi. Sehingga kalau ada yang niat jahat, niat itu jadi menguap. Kenapa? Dia mau niat jahat. Aduh, ada CCTV. Dia ngelihat, oh subhanallah, satpamnya. Maka bagaimana sekarang anak kita tumbuhkan diri dia dalam pengawasan Allah SWT. Iya, tapi juga kita mengawasin dia. Anak-anak itu juga perlu tahu kalau dia diawasin. Maka buat para orang tua, buat para ibu, khususnya yang di rumah ya. Apalagi ibunya udah keluar rumah nih. Yang di rumah aja kadang-kala meleng dikit anaknya main game. Gimana kalau ibunya di luar? Maka salah satu caranya, tolong letakkan di gadget anak itu sebuah aplikasi yang orang tua bisa mengontrol apa yang sedang dilakukan anaknya. Kalau waktunya belajar, ibu kepingin tahu engkau belajar. Ketika engkau ngobrol sama kawan-kawanmu, selesai nggak ada masalah, ibu matikan aplikasi tersebut. Sehingga anak ini fair lah sama ibunya. Ibu juga tidak mendolimin anaknya, anak juga bisa lebih menjaga diri dengan pengawasan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari salah seorang guru sini Ustaz, Guru Babu Salam Ustaz. Yang katanya minta dirahasiakan namanya Ustaz. Nah ini pertanyaannya Ustaz, bagaimana menurut Antum, katanya ada beberapa wali santri itu yang terlalu cepat untuk memvonis para guru katanya. Bahkan bilang guru itu nggak becus ngajar dan cara ngajarnya nggak benar dan lain-lain. Gimana menurut Antum Ustaz? Ya suruh ambil aja anaknya, sudah nggak usah dibalikin ke gurunya. Baik jemaah, buat para wali santri. Kita nih, anak dosen. Di kampus ini ada 30 dosen lebih. Kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana kodrat manusia. Ada guru-guru yang mungkin ada kekurangan di satu sisi. Tapi ada kelebihan di sisi yang lainnya. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Ketahuilah bahwa sekolahan itu adalah sebuah sistem. Bukan hanya satu yang ngajar tuh anak. Jadi sesuatu yang kurang dari guru ini akan dilengkapi oleh guru ini. Yang kurang dari guru ini dilengkapi oleh guru ini. Itulah yang namanya sekolahan. Saling melengkapi. Jadi kita nggak bisa nuntut semua guru itu memiliki karakter mengajar yang bagus, yang ini nggak bisa. Kalau ada yang tanya, mungkin kalau ada yang tahu bagaimana anak ngajar, mahasiswa tuh nggak suka sama anak.
Mereka mengatakan, "Hada Ustaz Syafiq, Allahu Akbar, syadid," kata mereka. Ana punya sistem, Ana sampaikan kepada siswa. Ana nggak sama Ustaz yang lain loh. Ana punya aturan, kalau Ustaz masuk, nggak ada mahasiswa yang masuk setelah Ustaz tutup pintu. Nggak ada. Kalau Ustaz di dalam, nggak ada mahasiswa yang izin. Kalau izin, ghaib, nggak usah masuk lagi. Aduh Ustaz, ini itu. Fadol, Ana punya aturan seperti itu. Jadi buat para wali santri, dan buat para ustadz juga. Para ustadz ini nggak harus terbebani dengan omongan orang. Berusahalah untuk memperbaiki diri. Memang betul, mungkin ada kritikan-kritikan dari orang. Sehingga itu ketika kritikan itu membangun, ya bagaimana kita termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Ana sering dikasih nasihat, fulan mau dikasih nasihat, ya ketika itu baik Ana jalankan. Tapi buat para orang tua, ketika melihat ustadz seperti ini, ya mungkin itu cara ustadznya memang seperti itu. Berbaik sangka sama dia. Oh mungkin ustadznya seperti itu. Karena tadi gayanya ustadz nih beda-beda. Ada ustadz yang Masya Allah, mahasiswa tuh seneng banget sama tuh ustadz. Setengah jam telat masih boleh masuk. Oh kata Masya Allah Ustadz Fulan, Zain, Masya Allah. Subhanallah. Cuma kan dalam pandangan kita, enggak, Ustadz itu enggak benar dalam pandangan anak. Ya sudah, tapi anak tidak akan menyalahkan Ustadz itu. Ustadz itu memang punya gaya seperti itu. Jadi buat para wali santri, ketika memang ada dalam pandangan dia sesuatu yang mungkin kurang baik, maka berbaik sangkalah. Mungkin itu memang cara itu Ustadz. Dan kalau memang ada masukan, ya kita sebagai para penuntut ilmu, kita itu harus terima ketika ada kritikan dari baik dari wali santri atau mungkin dari mahasiswa sendiri, dari santri sendiri. Kita saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz Ega. Kayaknya itu pertanyaan terakhir Ustaz Ega. Oh gitu Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, kalau gitu. Iya, kalau satu lagi boleh Ustaz. Fadhal Ustaz Ega. Baik. Nah, ini ada pertanyaan katanya mau nanya langsung dari Pak Firdaus Warbil katanya. Dari wali santri yang namanya Gibran Aura. Pak Firdaus Warbil. Tafadhol, silakan. Pak Firdaus. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Gimana anak di rumah nih? Kayaknya bikin orang tuanya tambah gemuk kayaknya anak-anak. Masya Allah. Tafadhol. Senantiasa memberkahi Ustadz beserta keluarga Ustadz. Allahumma amin. Ana juga mendoakan semoga keluarga besar Babu Salam dalam perlindungan Allah senantiasa. Semoga Allah segera mengangkat musibah kita ini sehingga kita bisa berkumpul secara fisik. Karena kita sangat merindukan satu sama lain. Karena kita sesama muslim saling merindukan. Subhanallah. Ada pernyataan Ustadz yang sangat berkesan sama Ana tadi Ustadz di kajian tadi. Orang tua hendaknya menjadi tauladan untuk anak-anaknya. Nah, kebetulan Ustadz, Ana secara pribadi baru mengenal manhaj salaf ini 3 tahun. Belum lama Ustadz. Jadi ilmu Ana sangat sedikit. Ana bersyukur Ustadz, Allah membimbing Ana ke jalan ini. Ana bersyukur juga Allah memberikan kesempatan untuk Ana bisa menyekolahkan anak-anak di Mahat Babu Salam. Ana berharap memang ya Allah, semoga Allah memberikan ilmu untuk anak-anak. Paling enggak anak-anak lebih baik daripada Ana. Yang ingin Ana tanyakan Ustadz, bagaimana upaya apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua agar kami bisa menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kami. Itu Ustadz, pertanyaan dari kami Ustadz. Subhanallah. Barakallahu khair Ustadz. Wa iyyakum bang. Subhanallah jamaah. Ya. Betapa nikmatnya hidayah yang Allah berikan kepada kita.
Yang sejatinya nikmat hidayah itu lebih lezat, lebih nyaman dari nikmat harta dan dunia ini. Tapi kadangkala kita tidak menghargai hidayah tersebut. Bahkan sebagian orang menganggap hidayah itu sebuah kemunduran. Bagaimana orang tua kadangkala melihat anaknya semakin baik, mengenal sunnah, malah dibenci oleh orang tuanya. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita dan kita mati husnul khatimah. Dan berkaitan bagaimana kita menjadi suri tauladan yang baik dengan segala keterbatasan kita. Mungkin ya orang tua, anak nggak hafal Quran Ustaz. Juz amma aja nggak hafal. Sedangkan anak dituntut untuk ngajarin anak-anak kita supaya dia hafal Quran. Dia punya hafalan yang harus dia setorkan. Kadang-kala orang tua juga mengatakan mungkin bacaan Qurannya kurang bagus. Sedangkan anaknya lebih bagus dari dia. Yang ditakutkan anak melihat orang tua kayak gini, dia jadi males. Karena beranggapan, oh abah aja nggak hafal gini itu. Nah, ini jadi problematika. Tapi orang tua harus tunjukkan kepada anaknya bahwa dia semangat belajar. Semangat itu yang mungkin secara keilmuan bisa jadi lebih banyak anaknya. Tapi secara semangat orang tua harus jadi contoh. Subhanallah, Anda melihat ada orang tua yang lebih semangat daripada anaknya. Bagaimana dia belajar Al-Quran, bagaimana dia membaca, bagaimana dia beribadah. Sehingga anaknya ini malu sama orang tuanya. Jangan lihat, Masya Allah, abamu Masya Allah kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menjadi tauladan. Tapi menjadi tauladan di mana kalau memang tadi ada kekurangan di ilmu yang mungkin tidak didapat dahulunya. Memang banyak orang-orang tua mungkin yang secara keilmuan agama sangat minim ya. Tapi engkau harus menunjukkan kepada anakmu menjadi tauladan dalam semangat, dalam kesungguhan, dalam ibadah-ibadah yang lain yang bisa dicontoh sama anak. Engkau kalau boleh kalah sama anak dalam urusan ilmunya aja lah. Tapi dalam urusan pelaksanaan pengamalan, anak mencontoh bapaknya. Tadi bicara sholat malam, mungkin engkau nggak tahu sama dalilnya, kita nggak tahu dalilnya. Tapi anak kita hafal dalilnya. Maksud bagaimana orang tua membangunkan anaknya. Nah, ini hadis yang kemarin kau bacakan. Nah. Waktu mustajab. Nah. Maka insya Allah tetap bisa sambil terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda benar-benar bergembira sekali, berbahagia bisa berjumpa. Karena ini termasuk wali santri sebenarnya jamaah. Jadi Anda sama kayak antum semua. Jadi kita berbagi kondisi masing-masing di rumah kita. Jadi yang Anda sampaikan itu bisa jadi adalah ya apa yang terjadi di rumah Anda berharap semuanya bisa lebih baik. Dan Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz ya, para guru di Babus Salam yang selama ini telah mengorbankan segala yang mereka miliki sebenarnya untuk mendidik anak kita. Dan sampai hari ini pun mereka tetap mengorbankan waktu mereka, ilmu mereka demi mendidik anak-anak yang lebih baik insya Allah. Anda kembalikan ke Ustadz Ega. Tafadhal, jazakumullah khairan. Jazakallah khair Ustadz. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak dari WhatsApp, ada juga yang mau bertanya langsung via Zoom. Cuma mungkin karena waktunya itu terbatas, jadi kita cukupkan sampai di sini. Dan mungkin Ustadz kita berikan kesempatan untuk Ustadz Mas'ud Ustadz, untuk Mudir Mahat, untuk memberikan kalimat penutup Ustadz, sebelum kita tutup webinar ini Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Tadi terkait dengan Bapak Wali Santri ya, Pak Firdaus ya. Iya. Sebetulnya kami sebagai tenaga pendidik di sini, baik saya sebagai mudir dan juga para guru-guru lain dan musyrif, sebetulnya sangat merindukan anak-anak antum semuanya untuk kembali ke Mahat ya. Akan tetapi kita sudah paham betul, tentu kita mengutamakan keselamatan daripada kehadiran mereka di sini. Tapi insya Allah kita senantiasa berdoa Allah SWT agar kiranya COVID ini bisa selesai, paling tidak makin melandai ya. Maka itu Mahat insya Allah berusaha paling tidak semester kedua kita sudah canangkan insya Allah anak-anak santri akan kembali ke pesantren ya, supaya mereka bisa belajar lebih optimal insya Allah. Nah, tapi perlu diketahui kalau tadi anak sudah lama di rumah,
Nah, insya Allah di Mahat ini mereka tidak akan pulang selama 1 semester kedua itu. Kenapa? Karena kita pertimbangkan kalau mereka pulang masuk keluar masuk itu akan mungkin keselamatan ya, karena namanya virus kita tidak tahu. Maka dengan adanya mereka di sini tidak pulang, bahkan mungkin orang tua pun tak diperkenankan berkunjung. Ya, kalau berkunjung mungkin nanti kita akan atur ya. Yang jelas nanti insya Allah anak ini senantiasa berada di sini selama 1 semester kedua, insya Allah tidak akan dipulangkan. Itu agenda insya Allah. Mudah-mudahan orang tua mungkin selama hari merasa berat, insya Allah merasa akan ringan. Tapi bagaimana sudah sampai Ustaz Syafiq tadi ya, bahwa orang tua merupakan pendidik utama, sedangkan kami adalah sebagai pembantu, bukan sebagai pendidik utama. Maka itulah perlu sinergi antara kita di sini dengan para wali santri. Maka itu pohon orang tua memperhatikan anak-anaknya. Sebagai contoh yang simpel saja ya, kemarin sudah saya sampai kepada salah seorang kepada wali santri Raidul Fasal, ketua kelas, wali kelas ya. Ada di antara salah seorang santri saya perhatikan itu kukunya panjang. Ini contoh simpel ya. Contoh yang kecil ya. Ya, itu kukunya panjang karena di Mahat ini termasuk saya ini senantiasa memperhatikan mereka masalah kuku panjang ini. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua kurang perhatian ya. Saya katakan, kenapa anak itu sampai kukunya panjang? Nah, apakah karena pandemik begini, COVID dibiarkan anak kuku panjang? Nggak ada hubungannya. Kalau rambut panjang mungkin ya, barangkali nggak berani ke tekon pangkas. Ya, tapi nama kukunya panjang. Nah, ini sampai seluruh kukunya yang 10 ini panjang. Nah, ini kan bagaimana pendidikan di rumah kan gitu. Ya mohonlah jangan diserahkan secara penuh kepada pondok. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa orang tua merupakan ujung tombak yang utama untuk mendidik anak. Ini contoh ya, contoh yang kecil ya. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka itulah perlu kita di sini, Mahat di sini sinergi dengan orang tua. Baik, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kita semuanya dalam mengemban tugas yang begitu berat ini, baik kami di sini maupun para wali santri. Wallahu alam. Demikian Ustaz. Ya. Demikian saja. Ya Ustaz. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq dan juga tadi ada sambutan dari Ustaz Kamal, Ustaz Zakaria, dan juga Ustaz Masud. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi timbangan amal baik kita di akhirat kelak dan bisa membantu kita nanti di rumah masing-masing untuk membangun sinergi ini, saling mendidik santri ananda yang kita cintai. Nah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu nabi Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.